terlalu terang di matamu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kaca spion. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Cibeber dikerumuni laron. Ternyata di Cibeber itu yang hadir tausiah bukan cuma manusia, bapak, ibu, pejabat, santri, TNI, Polri, laron pun ikut. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menggerakkan manusia sebanyak ini datang ke tanah lapang yang tadi siang saya lihat gambarnya kosong, gak ada orang. Ustadz Somad, kata Ustadz Ardi, ini gambar lokasi nanti malam tablik akbar. Saya lihat tanah lapang kosong, dalam hati saya, ada nggak orang nanti malam? Tiba-tiba 1 kilometer dari lapangan ini kami tidak bisa masuk. Saya khawatir kalau di luar habislah tangan saya ini ditarik sama jamaah semua. 3 lapis yang mengawal Ustadz Abdul Somad. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan yang ketiga pemuda Pancasila. Takbir! Apakah Cianjur Cibeber ini tidak aman? Kalau aman, kenapa mesti ada TNI? Kenapa mesti ada resimen? Kenapa mesti ada pengawal? Ini aman, hanya saja orang yang jatuh cinta, matanya buta, telinganya tuli. Ini adalah pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kemari bukan Nabi Muhammad, yang datang ini bukan wali Allah, yang datang ini hamba Allah yang beratnya cuma 50 kilo lebih sedikit. Tapi karena yang kau sampaikan hadis Nabi, karena yang kau sampaikan ayat, kami mendengarmu Abdul Somad. Tapi kalau kau salah, kami yang akan meluruskanmu. Betul? Betul, betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat baik-baik. Dalam rangka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang datang malam ini karena maulid, karena kecintaan, karena ingin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan karena kau yang berjasa, jangan katakan karena kau Abdul Somad, kau tidak ada apa-apanya, kau bukan siapa-siapa. Jangankan cuaca malam ini, jangankan tanah lapang yang begini luas, jangankan detak jantungmu, jangankan bisikan otakmu, jangankan aliran darahmu, jangankan hembusan nafasmu, mikrofon ini saja dimatikan, kau tidak bisa ceramah. La haula wala quwata. Ya Allah, aku akan menjumpai pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Cibeber. Tanah yang kuinjak adalah bumimu ya Allah. Langit yang menaungiku adalah ciptaanmu ya Allah. Yang akan kujumpai adalah hamba-hambamu ya Allah. Jadikan apa yang kusampaikan ini masuk ke dalam hati mereka ya Allah. Apakah salah senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Tidak. Orang kalau belum makan malam memang susah mikir ya. Ibu punya anak, dirindukan, dinanti lama. Ketika anaknya lahir, bajunya disiapkan, tempat tidurnya, kamarnya, karpetnya. Salahkah menyambut kelahiran anak? Tidak. Ini yang lahir bukan anak, tapi dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Kalau tidak dibuat maulid, anak-anak kita ini tidak tahu kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdul Somad lahir, banyak yang tahu karena dia lahir di bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Tapi kita tidak pakai bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kita pakai Januari, Februari, Maret, Agustus.
Maka kalau tidak diingatkan dengan maulid, ada apa di tanah lapang di Cibeber? Mereka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi, kata beliau, siapa yang mempertanyakan kenapa buat maulid, berarti pertanyaannya adalah mengapa senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah kita tahu mana batu, mana kayu, mana hantu. Karena dialah kita tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Sallu ala Nabi. Itu di atas yang warna biru melayang, itu kamera, bukan hantu. Lambaikan tangan ke sana semua, kita berselawat. Allahumma sholli ala. Itu kameranya tidak bisa melihat karena tidak hidup. Tempatkan handphonenya. Allahumma sholli ala wa aslini zalimin bizalimin Apakah cukup hanya sekedar cinta kepada Nabi, rame-rame datang maulid, sholawat, selesai? Apakah cukup begitu? Berikutnya pertanyaannya adalah, mau dibawa kemana hubungan ini? Kita tidak mau hubungan kita ini hanya sekedar sampai di Cibeber. Kita mau hubungan ini sampai ke surga Jannatul Firdaus. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian, betul? Bapak masuk surga, bidadari nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kamu, mah. Memang beda-beda tipis antara setia dan takwa. Kata demikian, surga itu sepi dan hampa tanpamu, beb. So sweet. Maka yang sulit terbuka pintu hatinya sholat. Ibu yang datang, kok betul loh suaminya nggak datang? Papa, adik mau ikut maulid Nabi. Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Somad. Silakan datang. Welcome untuk Ustadz Abdul Somad. Papa cukup nontonnya aja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan yang ngajinya online segera ngajinya ke masjid. Makanya Ustadz Abdul Somad itu kalau tausiah nggak selamanya di masjid. Saya minta kalau pengajian 3, ada yang di tanah lapang, ada yang di kantor, ada yang di masjid. Setuju? Kenapa Ustadz Somad minta ceramahnya di tanah lapang? Pertama, karena masjid gak muat, khawatir masjidnya meledak. Yang kedua, karena banyak orang datang, sebenarnya bukan mau dengar ceramah, dia udah sering dengar. Dia mau meyakinkan Abdul Somad itu ada nggak di alam nyata. Yang ketiga, ada orang-orang yang takut dengar pengajian dalam masjid karena dia trauma. Beberapa temannya ke masjid meninggal. Apalagi masjid sekarang banyak yang horor.
Begitu masuk di pintu pertama, langsung kendaraan jenazah. Maka pada malam hari ini, yang sebelumnya nggak mau ke masjid, disediakan tanah lapang. Yang sebelumnya tidak terbuka pintu hatinya, kita doakan bukakan pintu hatinya, sholat ke masjid ya Allah. Kalau nggak terbuka juga pintu hatinya, kita doakan terbuka pintu liang lahat. Jangan diaminkan. Ini jamaah terpancing. Kalau kita aminkan suami mereka, kasihan mereka menjadi anggota IJJI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suami ibu suaminya soleh insya Allah. Amin. Berapa banyak laki-laki preman tengik bertato, kumis melintang, antingnya 3, 1, 2, 3. Tapi begitu dia tobat hijrah, Ustadz Somad, saya sebelumnya nggak suka sama Ustadz. Dalam hati saya, pasti kamu mau sholat karena pengajian saya kan? Rupanya dia tobat bukan karena dengar pengajian Abdul Somad. Saya tobat karena istri saya ngomong pas mau tidur, nanti kalau meninggal gimana? Nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil. Kalau meninggal gimana? Cuman 5 kata yang keluar dari lisannya, tapi karena dari lubuk hati yang paling dalam, yang dari hati sampai yang dari mulut sampainya level marketing. Karena kalimat itu dari hati yang tulus ikhlas, disampaikan malaikat ke dalam hati suaminya. Pas mau tidur malam suaminya terngiang, nanti kalau mati gimana? Berarti kamu akan diambil brownies, berondong manis. Lalu aku menghadap Allah gimana? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dikira adalah sholat, bukan somat. Jadi yang sudah hadir maulid itu sudah bagus. Saya nggak senang kalau ada orang mengatakan, ngapain maulid? Ngapain maulid kalau nggak sholat? Dia sudah datang maulid itu aja udah alhamdulillah, betul? Buktinya selama maulid ini dia kan nggak mabuk, selama maulid dia kan nggak pakai ganja, selama maulid dia kan nggak nyabu. Saya ini memang pakai sabu Pak Ustaz, tapi selama maulid saya off dulu. Paling nggak selama maulid dia nggak buat dosa, betul? Untuk selanjutnya kita bawa dia ke masjid. Kalau mau melihat keberhasilan tablik akbar di Cibeber, maka lihat besok sholat subuh berjamaah. Assalatu wassalamu alaik. Begitu sholawat langsung terang. Alaika ya man, ya man. Berkumandang suara tarhim menggelegar di masjid-masjid. Begitu kita sampai ke masjid, rupanya flash disk. Itu di tempat lain, di Cianjur asli manusia yang di dalam. Allahu Akbar. Sedang gini ramainya, apalagi di masjid subuh besok, betul? Lihat besok. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab.
Siapa yang Fatihahnya tidak benar maka sholatnya tidak diterima Allah, karena sholat itu ada rukunnya, dan diantara rukun sholat adalah baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, di mana-mana saya tausiah qorinya 1, di Cibeber qorinya 2. Bisa connect dan sama, rambutnya beda, umurnya beda. Lama saya rekam ini, sebentar lagi diupload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Begini orang Cianjur kalau baca Quran, masya Allah, tabarakallah, suaranya melengking ke langit ke-7. Luar biasa. Doakan supaya anak-anak kita bisa jadi qori seperti mereka, insya Allah. Bisa menjadi penghafal Quran seperti Al-Mukarram Abi Dr. Amir Faisal, insyaallah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bagus ini bukan suara Abdul Somad, sound systemnya mantap. Jadi masjid-masjid itu mesti seimbang juga. Mikrofon ini modelnya 3, lawan masuk. Mikrofon ini, ya salah, so sweet. Mikrofon jadi serak-serak becek. Qori internasional pun kalau ngaji di situ jadi serak. Mikrofon jenis yang kedua, kita bersuara urat leher hampir keluar, dia tetap kecil aja. Jenis yang ketiga, inilah yang ada di Cibeber malam ini, masya Allah. Sedikit aja, saya bervisi, masya Allah. Maka masjid-masjid kita mudah-mudahan mikrofonnya diperbaiki. Saya pernah khutbah terpendek hari Jumat, khutbah pertama, khutbah kedua, sholat Jumat 4,5 menit. Begitu saya naik ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu saya pun khutbah al was wa'ala waman tabi'aku. Ini kalau saya teruskan emosi saya yang naik. Akhirnya saya baca rukun-rukunnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atii'u muslimat. Saya penduduk. Habis itu saya naik lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Qoman. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholat, pengurusnya nanya, mohon maaf Ustaz, ya, khutbahnya kok pendek sekali, mikrofonnya benerin. Ini unsur-unsur dalam bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat. Saya ke kanan, dia ikut ke kanan. Saya ke kiri, dia ikut ke kiri. Ya malah saya penasaran, rupanya saya di belakang.
Jangan sampai ada jamaah yang moto, habis itu dia upload captionnya, temukan 8 perbedaan. Sholatlah saya di masjid pengajian, pas berdiri saya kaget, jari saya hilang, tenggelam dalam karpet. Mana kaki saya hilang. Gak lama tausiah datang panitia berbisik, Ustadz tolong penggalangan dana karpetnya utang. Saudara yang dimuliakan Allah, ada masjid yang bangga luar biasa, pengurusnya hari Jumat mengumumkan, masjid kita hari ini punya tabungan 200 juta. Sementara masjid di sebelah nggak jauh, masjid ini masih terutang bangunan 200 juta. Yang satu pengurusnya sehat, yang satu pengurusnya ada yang jantung koroner, ada yang asam uratnya pun udah setengah aja lagi. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Mestinya masjid-masjid yang mampu punya anak angkat masjid-masjid yang tidak mampu, karena ini milik umat, bukan milik pengurus masjid. Imamnya mantap, dari maghrib ke isya ada yang ngaji seperti di Cianjur, amin. Di Cibeber habis maghrib ke isya anak-anak ngaji, alhamdulillah. Tapi yang namanya anak ini mesti kita bawa dia ke masjid, betul? Sekarang banyak bapak-bapak gitu mau azan maghrib pergi ke masjid, ngaji. Bapak enggak, bapak udah dewasa. Nggak bisa begitu. Kita mesti bawa dia, kita mesti ajarkan dia. Tapi yang kita bawa ke masjid ini anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu gimana Pak Ustadz? Belum akil balik. Tapi kalau kita kasih perintah dia tahu. Tapi kalau anak-anak yang kita gini kan, dia balas lagi. Karena di sana banyak orang tua. Pas kita lagi sholat, Allahu Akbar, dia pun lari-lari. Kebetulan pas sholat kacamatanya di bawah. Begitu ngeliat anak lari, akhirnya dia nggak khusyuk lagi, mau cepat aja salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak kamu, anak setan. Silaturahim jadi betul. Terus kamu letakkan di samping saya. Terus apa yang terjadi? Jamaah di sebelah marah, Pak Ustadz. Kenapa diletakkan di sini? Sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Anak kecil tidak memutus shaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama Pak Ustadz, yang pertama anak ini toharohnya benar, wudhunya benar. Yang kedua Pak Ustadz, ujung senapan angin sudah dipotong. Tapi kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu masjid untuk meriksa. Oh udah potong, silakan. Yang belum sini. Jadi maknanya gimana? Kata Syekh Atiyah Sokhar dalam Fatwa Al-Azhar, maka untuk anak-anak yang belum sempurna wudhunya, saya lihat anak-anak MDA ini wudhu, dia buka keran air, nah dia ambil air, ini aja wudhu. Ini air itu ditenang-tenangnya aja. Maka kita ajarkan, nak, kelingkingmu mesti masuk ke dalam celah-celah jari. Ini tumitnya mesti diusap, digosok, jangan sampai kena. Masih ingatkah ibu kapan ngajari anak berwudu? Bapak masih ingat kapan mengajarkan anak kumur-kumur, gosok gigi, istinsyak, madmadah, masuk air ke hidung? Nah, batas air wudhu itu semua celah tumbuh rambut. Nah, ini tumbuh rambut ini. Oh, kalau gitu papa sampai
taala akan mengingatkan dia di masa akan datang, termasuk malam ini. Malam ini akan menjadi sejarah buat anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Padahal baju ini baru loh Bu. Ini baju baru, dipakai tadi, baru disetrika. Saya cuma mau ngasih tahu, jangan sampai ada yang menduga ini baju nggak ganti-ganti udah 2 hari. Makanya laron datang. Memang kalau orang manis begitu, laron pun datang. Ustaz aja kepedean. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih ingatkah kapan terakhir mengajarkan Al-Fatihah ke anak? Masih ingat kapan terakhir bawa anak ke masjid? Masih ingat mengajarkan anak wudhu? Kalau sudah kau ajarkan anakmu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kau ajarkan, latus'alunna yawma idzin 'anil. Semua kita akan ditanya tentang anak-anak kita, Bu. Semua kita akan ditanya tentang anak kita, Pak. Saya nggak sanggup ngajar anak saya, Pak Ustadz. Saya sudah ngandungnya, saya sudah melahirkannya. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kamu ngandung itu siapa? Ini ibadah, Pak Ustadz. Right. Betul. Menikah itu adalah ibadah. Tapi jangan ceramah saya ini dipelintir. Nanti selesai ini bapak nikah, diam-diam ibu ngamuk. Ditanya sama ibu, kenapa bapak nggak jujur? Kenapa nikah lagi diam-diam? Mama, kata Ustadz Somad, nikah itu ibadah, nggak boleh riya. Saya nggak ada ngomong gitu loh Bu. Itu bapaknya terlalu kecicilan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ada ibu yang bawa anak perempuan tuh kecil, tuh ada anak perempuan, tuh ada anak perempuan, dipakaikan jilbab, gatal mak, nggak apa-apa nak, buka dikit ya, nanti tutup lagi, nangis, dibuka, nangis lagi, belikan balon, nangis lagi, dibelikan lampu. Begitulah ibu mendidik mereka. Mudah-mudahan ibu dapat amal jariah sampai hari akhirat nanti. Saya nggak sanggup ngajarin anak saya ngapal surat pendek, saya serah baca Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu kasarat wa idzal biharu wa idzal quburu bu'thirat. Meleleh air mata saya Bu. Ya Allah, aku tabligh akbar di tengah lapang sanggup, tapi untuk ngajar anak kecil saya coba kemarin diundang di acara TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad. Enggak ada anak TK yang peduli. Di situ saya betul-betul disadarkan, hei Abdul Somad, insya Allah bisa. Kalau untuk mengajar TK mati kutu. Tapi ada ibu-ibu yang luar biasa. Jangan sepelekan guru anak-anak kita. Walaupun kau jenderal, walaupun engkau penguasa, walaupun engkau dokter spesialis, belum tentu bisa buat anakmu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Betul? Ada orang-orang yang diberikan Allah SWT kelebihan. Begitu saya lihat anak saya hafal surat juz amma, surat-surat dalam juz 29, meleleh air mata saya. Ya Allah, saya datangi gurunya, mau mengucapkan terima kasih, saya mau cium tangannya, enggak jadi karena gurunya perempuan. Guru bukan saingan kita,
Anak kita pulang jangan kita tanya, mana telingamu yang dijewer guru, mana yang dipukul guru. Nanti saya akan tangkap dia, saya akan lapor Komisi Perlindungan Anak. Guru tidak bisa kau bayar dengan uangmu. Guru yang menyelamatkan anakmu, yang mestinya engkau mendidik dia. Guru itu adalah para ajengan, para kiai yang digugu dan ditiru, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin pondok pesantren. Maka di sebelah kanan ada tulisan Hari Santri Nasional. Ini kenapa bisa orang ramai sebanyak ini? Ini adalah didikan dari para ajengan, para alim, para habaib, para ulama yang ada di Cianjur. Betul? Ini bukti bahwa Indonesia 20 tahun ke depan, 2042, masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada penghafal Quran, masih ada yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau tabligh akbar sudah tak ada lagi manusia. Ketika dibuat tabligh akbar, sepi, yang hadir cuma 3, ketua panitia, sekretaris, bendahara. Tapi begitu band dangdut, ayo dikoyang, goyang patah-patah tulang belakang. Mau jadi apa umat ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah 2042, 2052